Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang sekarang masuk bab al-ghasab. Al-ghasb dalam bahasa Arab dia adalah masdar dari ghasaba yaghsibu ghasban. Masdar adalah bentuk ketiga dari kalau ghasaba fi'il madhi, yaghsibu fi'il mudhari', ghasban dinamakan dengan masdar. Ya. Dan definisinya secara istilah, kalau dalam bahasa kita yang tadi bisa dikatakan merampas, ya. Al-istila ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqq. Istila yaitu menguasai hak orang lain. Hak orang lain itu bisa jadi kepemilikannya terhadap suatu barang, atau tidak bisa dimiliki tapi barang tersebut ikhtassu bihi, yaitu khusus dia bisa hanya menggunakan tapi tidak bisa dimiliki, seperti anjing buruan, karena dia tidak bisa diperjualbelikan tapi manfaatnya boleh digunakan, yaitu untuk berburu. Maniktana qalba kalban ghairu qalbis saidi awil harthi, kata Rasulullah SAW, siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga tanaman, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ini untuk anjing buruan ini tidak bisa diperjualbelikan, tidak sah dalam syariat kita. Akan tetapi dia bisa dimiliki manfaatnya, ya, maka ini pun tidak boleh dirampas. Ya. Bi ghairi qahran, yaitu dengan ada unsur pemaksaan. Ya. Ada unsur pemaksaan dari pihak tentunya yang kuat. Ini berbeda dengan tidak menggunakan senjata tentunya. Bila menggunakan senjata, seperti kalau di istilah di kita namakan dengan merampok, maka ini hukumnya bukan merampas ghasab. Ini dinamakan dengan muharib. Hukumnya berbeda. Ghasab bagian dari transaksi muamalat, tapi muharib itu merampok, itu bagian dari masalah hudud wal jinayat. Maksud jinayat adalah tindak pidana yang Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Kalau orang yang menguasai hak orang dengan senjata, dengan kekerasan menggunakan senjata, ini dinamakan, kalau dalam bahasa kitanya merampok, tapi dalam istilah fikih dalam menekan muharabah. Muharabah ini tindak pidana jinayah dan hudud yang dia kalau dia sampai perampok tadi membunuh, maka dia dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Kalau dia tidak sampai membunuh, hanya sekedar mengambil harta, ya, ini bukan dipotong tangannya, dipotong tangan dan kakinya, silang. Potong tangan kanan dengan kaki kiri. Berbeda dengan mencuri. Ya. Kalau memperkosa, dia dibunuh.
Itu yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang muharib tadi. Jadi ghasab di sini bukan dalam istilah kita merampok dengan menggunakan senjata. Ya, kalau itu hukumnya lain, dinamakan dengan muharib, dengan orang yang berperang melawan kekuatan negara. Hukumnya dalam Islam berbeda. Kalau merkosa beda dengan berzina. Kalau berzina itu dinamakan hudud, ada ketentuan Allah. Kalau dia belum menikah, belum pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan yang berzina, maka dicambuk. Kalau dia pernah menikah, maka dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ya, tapi kalau dia memperkosa dan dengan menggunakan senjata, ya, maka dia bukan dicambuk, tetapi dia dibunuh. Bila dia selain memperkosa tadi, dia mengambil harta juga, ya, maka dia dibunuh dan disalib. Kalau dia hanya sekedar mengambil harta saja, tidak ada tindakan fisik dengan senjata yang dia gunakan, hanya sekedar menakuti saja dengan senjatanya, maka dipotong tangan kirinya ketika dia ditangkap oleh pemerintah, ya, yang berwenang, maka dipotong tangan kanan dengan kaki kiri. Bila sudah pernah dilakukan itu, sudah potong tangan kaki kiri, potong yang kedua kalinya dia lakukan hal yang sama, merampok. Potong tangan kiri dengan kaki kanan. Bila merampok juga lagi, bagaimana cara dia merampok? Wallahu a'lam. Ya. Itu merampok. Kalau yang ghasab di sini, dia menguasai tanpa senjata. Dia menguasai tanpa dengan ancaman senjata. Bagaimana caranya? Dia mengambil hak orang lain. Ya. Umpamanya ada handphone. Ini berbeda juga dengan sariqah, dengan mencuri. Kalau qahran tadi ya, dengan terang-terangan, handphone taruh di sini, handphone antum, lalu dia ambil, dia buka, dia pakai. Ini ghasab namanya. Ya, tapi kalau dia todong antum pakai pisau, sini handphonenya. Ini namanya muharib. Kalau dia diam-diam, tanpa Anda tidak tahu, ya, dalam kantong Anda, kemudian dekat-dekat dengan Anda, dia bisa diambil oleh dia handphone Anda tadi dari saku Anda. Ini namanya mencuri. Sariqah. Sariqah ini bagian dari hudud. Itu dipotong tangannya. Ya, kalau di sini tidak ada sanksi dunia, hanya pihak pemerintah memberikan ta'zir. Ta'zir itu tidak ada ketentuan sanksi khusus, apakah dipotong tangan kiri kanan dengan kaki tadi, ataukah dipotong tangan kanan saja, ataukah dia dibunuh, tidak ada sanksi khusus. Ya. Kenapa mencuri dipotong tangan, ghasab tidak potong tangan? Padahal ghasab kan dengan tindakan intimidasi, dengan tindakan kekerasan, ya, walaupun tidak menggunakan senjata. Ya, taruh di sana handphone diambilnya begitu saja, dan dia tidak mendongkrak senjata. Ini ghasab. Ini kenapa yang mencuri potong tangan, yang ini tidak? Wallahu ta'ala hikmahnya, pencurian itu lebih berbahaya daripada ghasab tadi. Kalau ghasab tadi, Anda tahu orangnya, sangat mudah untuk Anda sampaikan ke pihak berwenang untuk menindak lanjut tentang kejahatannya tadi. Tetapi pencuri, Anda tidak tahu. Dan bisa yang Anda tuduh adalah semua orang terdekat dengan Anda. Orang tadi mendekat dengan Anda, ngobrol-ngobrol tadi, mungkin ada 5 orang. 5-5-nya ini Anda tuduh. Tapi kalau perampok sudah jelas. Karena ini kerusakan pencurian lebih besar daripada kerusakan ghasab tadi. Dan semuanya ini adalah bagian dari dosa. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah bagian dari dosa besar. Apalagi orang yang merampas tanah. Ya.
tanah kosong, dilihatnya tidak ada yang menggunakan, dibangun di atasnya oleh dia pondok-pondok sementara. Kemudian setelah belum ada juga orang yang mengaku, dia bangun ruko dan dia kuasai. Dan ada mungkin pihak lain yang bisa membantu untuk menguruskan sertifikat, dia urus sertifikat. Ini ghasab. Ya. Di dunia tidak ada sanksi khusus kecuali ta'zir dari pihak pemerintahan. Di akhirat kata Rasulullah SAW, "Man iqtata'a minal ardi shibran tawaqahu Allah yawmal qiyamati min sab'i aradin." Siapa yang merampas tanah dengan satu jengkal, maka nanti di hari kiamat dikalungkan di lehernya tanah tersebut kedalaman 7 lapis bumi ke bawah, ke dalam. Ya. Itu kalau diambil sejengkal. Kalau diambil 1000 meter, bayangkanlah berarti dia akan mengangkat 1000 meter kemana-mana di lehernya. Kuat tidak kuat, Anda harus melakukannya. Ya. Min aqarin bighairi haq, dengan tanpa yang hak. Berarti ada menguasai hak orang lain dengan cara yang hak, ada. Apa itu? Umpamanya waliul amr atau pemerintah atau yang berwenang menguasai harta orang yang bangkrut. Dia memiliki hutang, membeli dengan tidak tunai. Ya, seperti dalam kisah Jaihah, itu dia membeli kurma sebelum, dia seorang pedagang kurma. Dia beli kurma dari petani sebelum matang. Ya, dia sudah bayar di awal. La qadarallah, kemudian terjadi hama, uangnya habis, kemudian kurmanya tidak bisa digunakan satu biji pun juga, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual. Sehingga kathru alaihi duyun, hutangnya menumpuk sana sini. Ya. Ini dinamakan dengan muflis. Bangkrut. Orang muflis ini pihak yang berwenang ketika orang-orang yang berpiutang kepadanya, ya, mungkin orang menjual kepadanya dengan tidak tunai dan seterusnya yang pernah kita bahas di bab muflis, mereka mengadukan ke pihak pemerintahan yang berwenang, qadhi. Ya, maka qadhi berhak menguasai seluruh aset orang ini, orang yang bangkrut ini, agar dia tidak jual, sehingga hak para orang yang berpiutang kepada dia tidak menjadi hilang. Ya, itu dengan hak. Atau pihak wasi menguasai harta anak yatim untuk kebaikan anak yatim tadi. Ya, maka ini tidak termasuk ghasb karena dia melakukannya bihaq. Ya. Al-istila ala haqqi ghairihi qahran bighairi haqq. Min aqarin wa manqul. Kemudian muallif menjelaskan beberapa contohnya, baik aqar atau manqul. Aqar itu aset yang tidak bergerak seperti properti, rumah, tanah, kebun, itu aqar. Ya, tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Dan oleh Bukhari, wa Rasulullah SAW mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi tawaqahu Allah yawmal qiyamati min sab'i aradin." Wa manqul, atau barang yang bisa dipindahkan. Kalau sekarang mungkin HP, buku, motor, mobil, ya. Di depan Anda kunci mobil Anda taruh, sambil ngobrol-ngobrol diambilnya, ya, tanpa minta izin, dan dia pakai. Maka ini ghasab, mangkul. Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban. Faman akhadhahu falyaruddaha alaihi." Kata Rasulullah SAW, tidak boleh salah seorang kalian mengambil mata. Mata itu
barang yang aset bergerak tadi, seperti umpamanya tongkat, ya kalau zaman dahulu. Sekarang mungkin handphone, kacamata, jam tangan, kunci motor, kunci mobil. Ya, jangan ambil barang saudaranya tanpa izin dia tentunya. Jaddan wala la'iban, baik bercanda, baik serius ataupun bercanda, kata Nabi. Ya, baik serius maupun bercanda. Ya, lagi ngobrol-ngobrol, langsung menyelip ke sana, noleh, diambil handphone dan disembunyiin. Ini la'ib. Dia tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Walaupun tujuannya hanya ingin membuat temannya, walaupun dia tidak nanti akan dikembalikannya, tetap dia ambil tanpa izin dia tadi itu bagian dari ghasab dan berdosa. Walaupun tujuannya adalah la'ib, sekedar bercanda dengan temannya ini. Maka kata Rasulullah, falyaruddaha alaihi. Maka segeralah dia mengembalikannya kepada orang tersebut. Karena ini ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Di mana barang yang diambilnya tadi, itu yang dighasabnya tadi, yang dikuasainya dengan cara qahran tadi, dengan cara penindasan tadi, ini manfaat dari barang ini wajib dia bayar oleh yang bercanda tadi. Dia bercanda nyimpan handphone temannya tadi, masukin ke tas. Ya, habis itu ingin dikembalikan oleh rencananya sebelum berpisah ingin dikembalikan. Qadarullah lupa, kebawa ke rumah. Selama 3 hari temannya tidak bisa menggunakan handphone tadi. Ya, dia wajib menanggung dan membayar upah handphone selama 3 hari. Ya, handphone selama 3 hari. Kalau tadi motor umpamanya kunci dibawa dan dipindahkan, hanya sekedar dipindahin ke parkiran yang jauh. Ya, tadi parkirannya seperti biasa, dipindahin ke parkiran yang lain oleh dia. Bercanda. Kemudian lupa dia memberikan kuncinya dan memberitahukan kepada temannya tadi. Selama seminggu temannya sudah pusing, ya, kira mobilnya dirampok segala macam, ketemu waringan, oh iya motor kamu di situ, kata dia. Saya bercanda nih kuncinya. Tidak bisa sebegitu. Selama 7 hari tadi, sewa motor harus dibayar. Dan bila ada kerusakan, harus dia tanggung. Umpamanya, karena motor selama 7 hari tidak difungsikan, tidak dipanaskan, akan membuat oli kotor dan segala macam, terjadi kerusakan, harus turun mesin segala macam, harus bayar 2 juta, bayar 2 juta, selain itu bayar lagi sewa motor selama 1 minggu. Ya. Wa in ghasaba kalban aw yakfi syekh wala wala nuwasil qalilan. طيب لأنه طويل. تقرأ شيخ. طيب. وإن غصب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما dan apabila ولا تواصل قليلا ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. Dan apabila seseorang merampas kalban yuqtana, yaitu anjing yang dilatih atau dipelihara, atau khamra dhimmiyin, atau khamr milik kafir zimmi, raddahuma, maka wajib dikembalikan keduanya. Wala yaruddu jilda maitatin, dan tidak dikembalikan jilda maitatin, kulit dari bangkai, wa itlafu salasati, dan rusaknya 3 hal ini, yaitu khamra zimmi, kalban anjing yang dipelihara, dan kulit dari bangkai, hadarun, tidak ada jaminan, tidak ada konsekuensi. Ya. Wa in ghasaba, di sini muallif menjelaskan beberapa hukum, dan pembahasan ghasab cukup panjang, nanti insyaallah pelan-pelan kita pelajari. Wa in ghasaba kalban yuqtana aw khamra zimmiyin raddahuma, jika dia merampas, menguasai ya anjing yang boleh dipelihara tadi, yaitu anjing untuk
berburu dan untuk menjaga kebun. Ya. Dia ambil, dia kuasai. Ini wajib dia kembalikan. Walaupun anjing ini tidak ada nilai bila dibunuh. Ya. Anda tetangga punya anjing buruan, ya, kemudian anjingnya sering mengganggu orang lewat. Ketika anjing itu lewat di depan rumahnya di jalanan, Anda sedang pakai kendaraan, Anda tabrak sengaja ingin membunuh. Ya. Ini hadar. Anda tidak wajib mengganti. Karena dalam Islam ini bukanlah harta yang boleh diperjualbelikan. Tidak wajib Anda mengganti. Tetapi bila disengaja tadi, tapi pemerintahan Islam umpamanya, ini mereka boleh memberikan takzir atau sanksi, tapi dia tidak wajib membayar uang harga harga anjing tadi, karena anjing tidak ada harganya dalam Islam. Ya. Baik. Au khamra dhimmiyin raddahuma, atau khamar kafir zimmi. Kafir zimmi itu non-muslim yang tinggal di negara Islam dan dia membayar pajak dan dia mendapatkan hak-hak sebagai orang yang diizinkan oleh pemerintah untuk tinggal di negara Islam tadi. Ya, karena ada kebutuhan umpamanya, ya, umpamanya dia baik dia bekerja karena dibutuhkan di negara Islam tadi, atau dia sendiri ingin mencari nafkah di negara Islam tadi. Maka ini kafir zimmi. Masuk dia dengan visa, ya, dan dia non-muslim masuk dengan visa, dan dia bayar pajak. Ya. Maka dia mendapatkan perlindungan sama dengan kaum muslimin. Kafir zimmi tadi, bagi mereka minum khamar boleh-boleh saja mereka. Bila mereka tinggal di negara muslim, mereka bawa khamar dari negerinya dan tidak mustatar. Dia tidak minum khamar itu tidak di depan orang-orang. Tidak di depan orang-orang, di dalam rumahnya dia minum khamar. Ya. Lalu ada seorang muslim masuk ke rumahnya dan dia lihat di situ ada khamar. Ini kan dia mustatar, kecuali ditaruhnya di depan rumahnya. Itu memang boleh seorang muslim merampasnya dan tidak berdirikan sanksi. Tapi di dalam rumahnya, seorang muslim tadi masuk dan diambilnya itu tadi dengan cara qahran, dengan cara paksaan. Ya. Di sini kata mu'allif wajib dikembalikan. Karena bagi dia ini tidak mengapa, dan dengan syarat tadi dia menutup diri, tidak terang-terangan di hadapan orang ramai. Tapi bila ini di depan tadi diambilnya dan dipecahinya, dilemparkan oleh dia sehingga khamar tadi habis, dan si zimmi mengadu kepada pihak pemerintahan boleh memberikan dia umpamanya peringatan atau sanksi, tapi tidak wajib, dia tidak berkewajiban mengganti khamar. Karena khamar tidak boleh diperjualbelikan. Wala yaruddu jilda maitatin. Dan juga dia tidak, wala yaruddu, tetapi kalau tadi dua harta tadi milik zimmi tadi harus dikembalikan. Tapi kalau kulit dari bangkai tidak perlu dikembalikan. Ya. Hewan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah bangkai. Atau hewan yang mati saja bangkai. Tapi kulitnya, ya, boleh diambil untuk kepentingan. Dahulu kulit hewan itu sangat banyak fungsinya. Bahkan untuk membawa air, untuk tempat duduk, untuk alas duduk, ya, bisa juga dipakai untuk sepatu, baju, sampai sekarang juga jaket, ya. Di sini khilaf para ulama dalam
al-muallif mengatakan tidak dikembalikan. Padahal dalam mazhab Hambali, dalam bab aniyah di awal, bab tentang toharah, kalau itu disucikan, dia boleh dipakai kecuali untuk membawa air yang cair tidak boleh. Karena dia kulit bangkai. Tetapi membawa yang kering, umpamanya untuk angkat pasir, untuk isi, jadi dibuat jadi kantong, tas isinya pasir, ya. Tapi kalau diisi air tidak boleh, karena dia berasal dari bangkai. Ini menurut mazhab. Maka di sini muskil perkataan muallif wala yaruddu jilda maitatin. Harusnya juga dikembalikan karena di sini ada fungsi yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Wa itlafu thalathati hadar. Tetapi bila dirampasnya dia wajib mengembalikan ketiga-tiganya ini menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi kalau tiga-tiganya tadi dia lenyapkan seperti khamar dia tumpahkan, kemudian anjing dia bunuh, kemudian kulit bangkai tadi dia bakar umpamanya, ya, maka dia tidak wajib mengganti tiga-tiga tersebut. Cukup saya kira, Ustaz. Jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian penjelasan dari bab yang baru kita mulai dan kita awali dari pembahasan ini, yaitu bab al-ghasab, rampasan atau merampas, dan insyaallah kita akan simak pembahasan secara lebih terperinci pada pertemuan yang akan datang. Terus selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab. Baik, kami akan persilakan untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di mana, Bapak? Dari Depok. Silakan, Pak. Ya, saya masih menggunakan bank terkenal merek B. Karena untuk urusan ya transfer gaji aja tanpa ada niat untuk memanfaatkan bunganya, Ustaz. Nah, cuman kendalanya kan kalau Ustaz sering menyarankan kalau memang itu hanya untuk gaji, itu ambil semua, pindahkan ke bank yang mungkin syariah atau mungkin di mana ya gitu ya, Ustaz ya. Nah, tetapi saat ini tuh kondisi pembayaran selalu dengan cashless, entah pakai tapping, entah pakai pakai e-banking gitu kan. Nah, akhirnya saya harus menyisahkan di dalam rekening tersebut. Itu saran Ustaz seperti apa ya kalau kondisinya seperti itu? Karena segala transaksi sekarang semua sudah hampir cashless. Semua transaksi cashless tadi bisa nggak dengan menggunakan bank syariah? Kadang-kadang fasilitas bank syariah ini yang belum mumpuni, Ustaz. Jadi pertanyaan saya bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa berarti kan tidak ada dia hukum asalnya itu adalah riba, karena ketika Anda membuka rekening tadi di sana ada pernyataan bahwa Anda akan diberikan bunga dan Anda tanda tangani setuju Anda. Ini artinya Anda telah berdosa dengan pernyataan Anda itu. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujuinya. Lalu kalau Anda katakan ada daruratnya Ustaz, saya nggak bisa terima gaji kecuali dari rekening tersebut. Walaupun darurat ini sekarang, wallahu ta'ala beberapa informasi yang saya dengar bahwa ada Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan yang membolehkan karyawan baik ASN ataupun karyawan swasta untuk dalam masalah gaji payroll gajinya dibolehkan dia membuka rekening di bank konvensional, di bank syariah maksud saya. Ya. Kalau umpamanya itu hanya sekedar peraturan menteri tidak bisa diterapkan, pihak perusahaan tidak mau, ya, kecuali dia harus rekening di bank riba tadi, ini bisa dikatakan darurat. Karena akan hilang harta Anda, hak gaji Anda bila Anda tidak buka rekening tadi. Tapi setelah masuk masih ada darurat? Tidak lagi. Tidak ada darurat. Ya. Maka keberadaan di sana adalah hukumnya dosa besar. Hukum perang melawan Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dipindahkan ke rekening bank syariah, ambil rekening yang tidak ada pertambahan.
Baik. Ya, kecuali darurat. Yang darurat tadi itu, ya, saya kira kalau di bank syariah, di bank konven bisa, di bank riba bisa, di bank syariah bisa, walau dengan fasilitas yang lebih kurang, ya, akan tapi masih bisa tidak ada darurat di sana. Coba, maaf yang terakhir boleh diulang. Bila fasilitas yang ada di bank konvensional atau di bank riba ada juga di bank syariah, ya, maka tentu tidak ada darurat. Betul. Dan kalau dikatakan di bank syariah tidak ada sama sekali, ya, bank syariah umpamanya tidak bisa digunakan pakai e-banking dan segala macam, ya. Iya. Juga tidak darurat Anda naruh uang di bank riba tadi. Oke. Kalau Anda tarik uang Anda, apakah Anda akan menjadi mati? Karena darurat itu bila tidak dilakukan, hilang nyawa Anda, seorang pelakunya, atau hilang agamanya, atau hilang hartanya, atau hilang akalnya, atau hilang kehormatan dirinya. Kan tidak. Itu baik, betul. Itu darurat seperti ya. Maka tidak ada darurat di situ. Baik. Jelas. Iya. Baik, jadi memang kalau dibilang darurat seperti itu, benar, itu tidak darurat sama sekali, Ustaz. Cuman memang saat ini kan apa ya, nyari nyaman kali orangnya sekarang. Kalau nyaman itu bukan darurat namanya, itu kebutuhan tersier. Oke. Atau kalau dalam bahasa fikihnya tahsiniyat. Ya. Bukan darurat. Baik. Terima kasih Ustaz buat Allah yang penjelasannya. baik. Dan kebutuhan tahsiniyat tidak bisa menghalalkan yang haram. Baik. Ya. Paham, Ustaz. Ya. Boleh referensi kira-kira sekarang bank syariah apa yang komplit fasilitasnya, Ustaz, menurut Ustaz? Wallahu alam, saya bukan praktisi bank. Antum cari aja lah. Tanya-tanya mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Terima kasih, Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu jelaskan sedikit mengenai darurat, kemudian hajiat, kemudian tahsiniyat, karena kebanyakan kaum muslimin bila sedikit susah saja, ya, dianggap darurat. Tidak semua susah itu darurat. Ya, kalau umpamanya naik angkutan umum agak susah dia. Apakah dia darurat ini untuk beli kendaraan roda 4? Tidak. Walaupun dia mengatakan, kalau nggak ada yang syariah, saya hanya mau dengan kendaraan roda 4 dengan cara riba, ini darurat, Ustaz. Apalagi dalam kondisi pandemi di mana angkutan umum sangat mudah terpapar virus dan segala macam. Ini bukan darurat Anda punya roda 4 dengan cara riba. Ya. Kalau masih bisa jalan kaki atau sepeda karena tidak jauh dari tempat Anda, berarti cukup jalan kaki atau sepeda. Ya. Kalau agak jauh sedikit, walaupun darurat, bisa Anda menggunakan motor. Dan itu pun motor yang bekas tidak mesti Anda beli dengan cara riba. Anak saya 7, Ustaz, nggak mungkin semuanya naik motor. Saya antarin juga sambil pagi juga saya antarin sambil saya ke kantor. Ini juga tidak darurat. Kenapa? Karena Anda bisa sewa mobil tanpa beli dengan cara riba. Ya. Kalau Anda katakan nggak ada orang rental, Ustaz. Ya, ini misalnya darurat. Seperti itu. Sama juga dengan orang berobat. Bisa darurat, bisa tahsiniyat, bisa hajiyat. Ya. Kalau sakitnya sakit kronis yang bisa secara medis akan membawa kepada kematian bila terlambat melakukan treatment atau pengobatan dalam hal ini. Ya. Sehingga dia harus menggunakan, dan angkanya besar. Sehingga dia harus menggunakan umpamanya dan tidak di-cover oleh BPJS. Bolehkah dia menggunakan asuransi yang hukumnya adalah haram itu? Ya. Para ulama mengatakan, lihat sakit Anda tadi. Tidak semua sakit. Ya. Walaupun sakit yang membawa kematian, tapi kalau tim dokter dan ahli yang muslim yang bisa dipercaya tidak mengatakan bahwa ini dalam ilmu kedokteran kami yang kami pelajari, ini lebih dari 50% membawa kepada kematian. Kalau ini bisa dikatakan darurat.
Ya. Pun untuk darurat tadi, tidak harus Anda ambil dengan cara riba. Kalau Anda masih memungkinkan berobat dengan tanpa menggunakan asuransi tadi, ada aset yang bisa Anda jual umpamanya, dan tidak membuat hidup Anda menjadi susah, maka ini belum darurat. Ya. Maka yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin, kebutuhan tadi, bila dikatakan darurat, bila tidak terpenuhi, hilang. 5 hal penting tadi. Hilang agama, ya, hilang harta, hilang akal fikiran, kemudian hilang nyawa, hilang kehormatan. Saya kalau nggak punya mobil, gila saya, Ustaz. Oh udah, jangan gila, beli aja lah pakai riba, nggak apa-apa, penting jangan gila kamu. Atau saya mau bunuh diri, Ustaz. Udah jangan bunuh diri, hilang nyawa kamu. Udah, belilah pakai riba, nggak apa-apa, daripada kamu bunuh diri mati. Ya. Tapi kalau hanya sekedar susah, ya, susah, seperti tadi harus ngantri seperti orang lain, ini namanya hajiat. Kalau umpamanya terpenuhi dengan transportasi umum, tapi lebih nyaman aja, lebih enak, lebih santai, lebih tidak berdesakan, ini namanya tahsiniyat kebutuhannya. Tidak bisa, tahsiniyat tidak bisa menghalalkan yang haram. Kalau yang hajiat, bisa menghalalkan yang haram, bila yang haram itu haram karena sadduz zari'ah. Ini sering kita jelaskan seperti dalam jual beli aroya. Masih ingat jual beli aroya, Ustaz? Nah, kalau yang daruriyat bisa menghalalkan yang haram, tapi tetap dengan catatan-catatan dhawabit yang dijelaskan tadi. Baik. Alhamdulillah atas jawaban dan faedah tambahan dari pendengar kita yang ada di Depok. Semoga Allah mudahkan Bapak, dan demikian penjelasannya, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama dalam memahami makna darurat ya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Afwan, dengan Sigit di Jakarta. Baik, silakan akhi Sigit. Ini Ustaz, bapak saya meninggal tahun 2019. Afwanahid, nama orang tuanya siapa, Pak Sigit? Ini mau bagi waris kan ya? Iya betul Ustaz. Siapa nama beliau? Rahimahullah. Abdurrahman, wafat tahun? 2019. Rahman 2019 wafat. Terus pada saat beliau yang antum tanyakan hak ahli waris atau ada khusus? Hak ahli waris. Ya, kalau hak ahli waris. Beliau meninggalkan seorang istri ibu saya. Istri statusnya masih istri waktu itu? Iya masih. Bapak ibu beliau masih hidup ketika dia wafat? Meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Istri 1 orang. Berapa orang anak laki-laki, anak perempuannya? Anak laki-laki 6. 6 anak laki. Anak perempuan 1. 1 anak perempuan. Adik bapak saya ada Ustaz. Tidak dapat. Bila ada anak laki-laki, semua tidak dapat. Siap. Ya. Dalam hal ini istri atau ibu Anda, bukan ibunya Bapak Abdurrahman, tapi Betul. istri Pak Abdurrahman, ibunya Anda, Ya. itu mendapat 1/8 sisa untuk anak-anak ini. Siap. Berarti dibagi 8, 1, 7. Yang hak anak-anak laki-laki 2 bagian. Yaitu 2 kali 6, 12, tambah 1, 13. 7 dibagi 13 ada pecahan. 13 dikali 8. Berapa? 104. Iya. 104. 104. Kemudian yang saham ibu tadi 1/8 dikali 13. 13 per 104. Yang anak laki-laki 7 dikali 2 berarti 14. Masing-masing 14, 14, 14, 14. Yang perempuan 7 per 104. Semua harta Pak Abdurrahman dibagi seperti ini. Baik Ustaz. Untuk istrinya 13 per 104. Untuk masing-masing anak laki-laki 14 per 104. Untuk anak perempuan 7 per 104. Baik Ustaz. Kalau itu bentuknya sebidang tanah harus dirupiahkan dulu atau di kotak-kotak Ustaz? Di kota-kota tentu tidak bisa. Iya. Tentu tidak bisa.
Untuk bagian depan dengan bagian tengah, bagian belakang, samping kiri kanan harganya berbeda. Betul, betul. Yang di tengah dia nggak ada akses, mungkin tidak bisa dia apa-apain. Oh, betul. Ya, maka bentuknya saham. Siap, siap. Jelas? Baik, Ustaz. Berarti bentuknya saham. Kalau tanah ini difungsikan oleh satu orang, digunakan oleh satu orang untuk umpamanya dia buat usaha peternakan atau usaha pertanian atau pokoknya dia fungsikanlah, dia gunakan, statusnya dia terhadap sahamnya dia tentu nggak bayar. Andai ini mengelola adalah satu orang anak laki-laki. Betul. Dia buat untuk umpamanya pabrik. 14 plus 104 dia nggak bayar. Tapi sisanya dia harus bayar kepada ibunya 13 plus 104, Betul. kepada 5 saudara laki-lakinya 14 plus 104, kemudian kepada saudari perempuannya 7 per 104. Baik, Ustaz. Paham? Syukur, Ustaz. Dia bayar sewa. Kalau dijual, jelas. Atau ada salah satu yang butuh uang tunai. Yang perempuan umpamanya dia sedang butuh uang tunai, Betul. suaminya ingin lagi sedang bikin rumah, ya. Betul. Maka dia bisa jual sahamnya ini kepada saudara laki-lakinya. Oh, Dia tawarkan, dia nilai ini tanah Bapak kita sekarang dari NJOP-nya sekian, harga pantasnya mungkin sekian, umpamanya 1 miliar. betul. Atau 1,104 miliar, biar gampang hitungnya. Oh, Saham saya kan 7 per 104, berarti saya punya 70 juta. iya. Ya, saya butuh uang tunai sekarang. Siapa abang-abang yang mau 70 juta? Oh, Bayar ke saya, sehingga saham Anda naik. betul. Dibeli oleh abang pertamanya, sahamnya menjadi bukan 14 lagi 104. Menjadi saham dia 21 per 104. Baik, baik. Dan harga tadi bisa naik turun, tidak ada masalah. Betul. Kalau umpamanya prospek tanah ke depan bagus, ada isu bahwa akan dibuat di sana jalan tol dan segala macam, mungkin si adik perempuannya bisa menawarkan, memang harga sekarang 104, tapi prospeknya kan bagus bang. Saya mau jual 100 juta aja deh. Si abangnya mau, ya udah saya beli saham kamu 7 per 104 dengan 100 juta, ini saham kamu menjadi saham milik saya. Atau kondisi terbalik, prospek jauh dan kondisi tidak bagus, walaupun harga sekarang 70, tapi perkiraan turun, maka abang dan adiknya sedang butuh, kata abangnya, kalau 70 abang berat beli. Tapi kalau 65 abang siap belilah. Ya. Dan adik mau karena lagi sedang BU, tidak ada masalah. Betul, betul. Tolong diulangi lagi Ustaz pembagiannya tadi, ibu 13 per 104. Ibu, istri jangan, nanti kalau ibu Anda salah paham. Ya, Istri dari Abdurrahman, Betul. 13 per 104. Betul. 6 anak laki-laki, masing-masing 14 per 104. Baik. 1 anak perempuan, 7 per 104. Baik, baik, Ya. baik. Baik. Ada lagi Ustaz? Cukup. Cukup, Alhamdulillah. jazakallah khair. Akhi, sudah? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sama-sama. Assalamualaikum Barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sedikit ya atas pertanyaannya dan demikian jawabannya. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Bagi pendengar yang lain yang ingin bertanya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Umu? Ini dari Ibu Yesi di Bukit Tinggi, Ustaz. Silakan Ibu Silakan, Yesi. Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, itu kami kan dalam sistem perdagangan dengan orang kafir kan memakai bank konvensional. Jadi kalau bunganya itu, Ustaz, kadang kan dalam perputaran uang itu kan ada bunganya. Kalau saya mendengar dari TV Sunnah itu kan, kalau itu kan termasuk uang riba. Jadi kan diapakan itu ke sarana publik, sarana umum kan tidak boleh disedekahkan atau diinfakkan. Jadi kalau bunga yang sedikit itu tuh kalau tidak ada di sekitar kita atau yang kita tahu yang tidak membangun fasilitas umum, jadi harus dikemanakan, Ustaz? Ibu, yang pertama ini membuka
rekening di bank riba itu hukumnya adalah dosa besar. Iya. Ya, kecuali tadi kita jelaskan kalau kondisinya darurat. Iya. Tidak menggunakan bank riba. Anda gunakan rekening di bank syariah yang tidak ada pertambahan. Bisa nggak perniagaan Anda berjalan? Sebagian ada Ustadz, tapi sebagian ada juga yang umpamanya dari daerah, umpamanya kita kan berdagang, jadi ada yang dari pelanggan dari daerah yang tidak ada bank syariahnya gitu kan, jadi terpaksa memakai bank konvensional. Anda di daerah Anda ada bank syariah kan ya? Di Bukit Tinggi pasti ada. Ya. Ada. Tapi orang yang belanja ke Anda, ya, dia punya bank riba. Apakah Anda darurat harus buka bank riba? Bagaimana Ustaz? Bagi Anda buka rekening di bank syariah. Ya. Ada pembeli mau bayar barang dengan Anda dengan menggunakan transfer bank. Ya. 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 Bagi Anda kan tidak ada masalah. Dia mau transfer bank dari bank riba, mau bank apa, dosa bagi dia yang nanggung. Oh gitu ya Ustaz. Tapi kalau dimintanya ibu harus rekening di bank riba juga, ya, agar saya nggak kena 6.500. Anda katakan gara-gara 6.500 kau paksa saya masuk neraka. Ya, saya belum bodoh ini, akhi. Saya belum bodoh saya. Hanya gara-gara 6.500 sekarang kalau jatuh di jalan ada yang mau ngambil nggak? Nggak ada orang mengambil uang 6.500 jatuh di jalan. Kemudian gara-gara itu Anda masuk neraka. Ya, tentu Anda bilang kepada dia, udah, ya, saya tidak akan mau buka bank riba tadi, rekening di bank riba. Kamu potong dari nilai transaksi tadi 6.500. Kamu belanja ke saya 10 juta, bayar 10 juta kurang 6.500. Selesai urusannya kan? Ya Ustaz. Kalau yang bagi hasil yang dari bank itu Ustaz, dari bank konvensional, apakah boleh diterima atau gimana Ustaz? Kalau Anda tidak punya rekening di bank riba, bank konvensional, kira-kira ada nggak bunganya? Tidak ada Ustaz. Ya udah selesai Ibu. Jadi yang di bank syariah yang ada bagi hasil. Oh, bank syariah bagi hasil. Ya. Apakah boleh diterima atau gimana Ustaz? Kalau Anda ketika membuka rekening mudharabah di bank syariah tadi, Anda minta tolong tambahkan di situ klausa atau pasal yang menjelaskan atau tulis tangan atau mau diketik, terserah dia atau terserah Anda mana sepakati, yaitu bunyinya dalam rekening mudharabah tadi, bila terjadi kerugian di luar kelalaian pihak bank mengelola dana ini, maka saya sebagai mudharib atau yang menyetorkan dana, pemilik dana, saya menanggung kerugian sebesar porsi modal saya. Kalau begitu sudah menjadi halal dia. Oh ya. Kalau pihak bank tidak mau, ya udah Anda ambil aja rekening yang tidak ada pertambahan. Ya Ustaz. Jelas. Ya Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Kami selanjutnya akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan travel umrah, Ustaz. Bagaimana hukum dan solusinya bagi pemilik travel yang tidak melunasi hak komisi marketing freelancer, Ustaz? Alasannya keberangkatan umrah merugi, sedangkan akad kedua pihak adalah setiap jemaah umrah yang mendaftar dan sudah melunasi, maka pemilik travel akan memberikan komisi marketing kepada marketing freelancer ini, Ustaz. Dan saya sudah memberikan dalil dan hujjah bahwa pemilik travel berhutang kepada saya, namun tidak mau membayarnya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Bila Anda sedang membawa jemaah umroh, tapi umroh kemana sekarang? Ala kulli hal, umpamanya sebelum adanya pandemi, Anda umpamanya membawa jemaah, ya, dan sudah berangkat, belum dibayar, ya, dengan alasan dia merugi, ya,
Maka dalam hal ini Anda ada hak dan dia ada kewajiban. Kalau ada akad yang tertulis yang bisa Anda bawa ke pengadilan, lakukan. Kalau Anda akan merasa repot dan lebih ini, ya nanti di akhirat dia yang bayar. Ya. Tapi kalau umpamanya Anda membawa jamaah, tapi kemudian tidak berangkat bukan karena kelalaian pihak travel tadi, karena ada larangan. Ya, larangan itu setelah orang-orang jamaah ini mendaftar. Ya, berarti dalam hal ini pihak travel dirugikan. Dan bukan karena penyebab kelalaian dia. Maka dalam hal ini khilaf para ulama dalam tinjau ulama mazhab, dalam mazhab Hambali, amara Nabi SAW biwad'il jaihah. Nabi SAW memerintahkan untuk akad jaihah tadi dibatalkan. Berarti fee Anda tidak ada. Kalau dalam mazhab Hambali, berdasarkan hadis Nabi SAW, amara biwad'il jaihah. Dalam mazhab Syafi'i, saya katakan, saya beli mazhab Syafi'i, Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, akadnya adalah mengikat, karena Allah mengatakan ya alladzina amanu awfu bil uqud. Apapun yang terjadi, walaupun ini adalah akibat peraturan dari pihak ketiga, itu pihak pemerintah, maka pekerjaan sudah selesai, Anda wajib mendapatkan. Ya. Tapi Anda bilang saya mazhab Syafi'i, Ustaz. Dia bilang saya mazhab Hambali. Yang keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqhi al-Islami, lembaga fikih internasional di bawah Rabitul Alam Islami atau Liga Dunia Islam, ya, hasil keputusan tahun 78 mereka rapat sidang dalam hal ini 87. Mereka mengatakan bahwa bila dalam kasus seperti ini kerugian ditanggung dua pihak. Ya. Yaitu dia wajib membayar 50% dari fee, walaupun dia rugi. Ya, dalam kasus sekarang seperti umpamanya itu yang banyak dipilih, fatwa itu yang dipilih oleh banyak kaum muslimin, dan bahkan itu juga yang diterapkan oleh pemerintahan Arab Saudi kepada beberapa para pemilik usaha di sekitar Haramain Syarifain, Mekah dan Madinah, yang punya gedung umpamanya sudah menyewakan gedungnya setahun, hotelnya, dan travel sudah menyewa juga, tapi orang masuk nggak ada karena larangan dari pihak pemerintah. Ya, maka kalau dia bayar semuanya, yang punya gedung itu rugi juga. Kalau dia tidak bayar sama sekali, ini yang nyewa tidak bisa memanfaatkannya, bukan karena dia tidak masuk. Kalau dia tidak masuk, itu urusan dia. Tapi ini karena ada larangan dari pihak ketiga, itu penguasa pemerintah. Maka kerugian ditanggung berdua, pihak hotel memberikan setengahnya. Ya, dan di negara kita ya pada saat pembatasan istilahnya PSBB, pada saat PSBB orang tidak bisa ke Jakarta padahal dia sudah menyewa kantor. Maka pihak kantor tadi, kalau dia takut kepada Allah, dia tidak mengambil semua sewa selama 1 tahun, selama tidak bisa masuk tadi. Namanya sudah dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sewa 6 bulan ini, umpamanya sewa 1 tahun, umpamanya 10 miliar, sewa 6 bulan berarti 5 miliar, yang diambil, walaupun sudah dibayar di awal umpamanya, yang diambil hanya setengahnya saja. Setengahnya dikembalikan kepada kantor-kantor yang menyewa tadi, karena mereka tidak bisa memfungsikannya akibat adanya PSBB tadi juga. Maka itu juga himbauan saya kepada sekolah-sekolah. Ini yang paling ramai adalah sekolah-sekolah. Ustaz, kita diminta bayar 100%. Ya mungkin dia mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ya anak di rumah, ya tentu 0% yang harus dibayar. Ya udah damai pakai mazhab lembaga dunia Islam tadi, bayar 50%-nya, itu lebih baik dan lebih dekat kepada keadilan. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah, alhamdulillah.
Jazakumullah khairan, ada faedah tambahan dari jawaban Ustadz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ummu Meka di Cibitung. Saya ingin bertanya, saya pernah menjadi reseller yang menawarkan barang teman via online. Setelah ada pembeli, baru saya membeli ke produsen, lalu kemudian saya jual ke konsumen. Atau yang kedua, saya ambil barang terlebih dahulu, setelah ada pembeli, saya ambil keuntungan, baru saya setorkan ke konsumen. Mana yang dari dua ini saat yang lebih tepat? Yang sah yang kedua, bukan lebih tepat dan tidak. Yang pertama, Anda berarti menjual barang yang bukan milik Anda. Dan Anda tidak diizinkan menjualnya. Ya. Yang kedua, halal. Allah Ta'ala. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari baik pendengar kita. Ustaz, saya menjual, bagaimana cara jual beli emas, Ustaz? Manakala apabila saya menjual emas dengan menawarkan misalnya ke teman melalui WhatsApp, saya menawarkan harga 700.000, lalu calon pembeli menawar 20.000 lebih murah, dan saya sepakat. Kemudian pada saat jam istirahat saya antarkan emasnya sekaligus pembayarannya dengan uang tunai. Dan apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah. Ini haram apabila penawaran dan yang menggunakan WA tadi sifatnya mengikat. Ya, kalau tidak mengikat boleh, tidak ada masalah. Dan berarti tidak ada jual beli tadi. Ketika datang, ini emas, jadi jual beli, kata si teman saya nggak jadi, ya udah pulang bawa sana emas. Atau teman minta lebih murah lagi. Atau Anda tidak mau dengan harga tadi. Harga sekarang. Itu konsekuensinya. Tapi kalau dengan seperti tadi sudah berakad via online, kemudian sekarang hanya serah terimanya saja, maka ini hukumnya haram. Ya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khairah. Ya, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saudara saya mengambil rumah dan kemudian menempatinya sudah cukup lama waktunya, karena itu adalah merupakan hibah atau hadiah orang tua ketika hidup untuk saya. Dan setelah beliau wafat, ada bagian harta warisnya yang sudah dibagikan. Hanya saja rumah tersebut tidak saya dapat kuasai. Apakah ini termasuk ghasab, Ustaz? Jazakallah khair. Orang tua menghadiahkan rumah kepada yang bertanya. Lalu rumah itu dikuasai oleh kakaknya. Sampai kakaknya meninggal, dia tidak bisa menguasainya. Ya, itu ghasab. Yang kalau sudah meninggal khawatir kalau dia tidak maafkan, kakaknya sekarang bawa 7 lapis tanah tadi ke lehernya. Perlu disampaikan ke anak-anaknya, Ustaz? Wajib. Bahwa ini kondisinya, kalian kasihan atau tidak dengan bapak kalian, urusan kalian. Kalau kalian kasihan, kembalikan hak saya tadi dan saya maafkan bapak kalian. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan dalam pembahasan ghasab secara khusus. Baik, kita angkat. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Bu Tini di Jakarta. Silahkan, Ibu. Ustaz mau nanya, kalau saya kan punya saudara ya, anak angkat gitu ya. Tapi dari kakaknya punya anak, kan saudara saya nggak punya anak. Gak paham, Ibu. Saya punya saudara ya, anak angkat. Yang saudara Anda anak angkat itu atau ibu angkatnya? Dua-duanya, semuanya jadi. Gimana ceritanya itu? Ibunya anak itu saudara saya sepupu. Si anak angkatnya? Anak angkatnya dari kakaknya dia. Itu kan mereka kan kayak anak angkat kakaknya dia. Kakaknya dia jadikan anak angkat gitu. Jadi si B itu punya kakak. Nah, kakak itu punya anak atau kakaknya itu jadi anak angkatnya? Kakaknya itu punya anak. Anak kakak angkatnya. Diasuh berarti keponakannya. Terus diasuh. Diasuh dari bayi sampai sekarang sudah punya anak lagi kan. Nah, mereka kan kaya raya tuh, Ustadz. Masya Allah. Mereka kaya raya, satu pun nggak punya anak, hanya ngasuh anak satu itu. Itu nanti pada akhirnya
banyak yang tanya sama saya juga nggak ngerti ya Ustadz, makanya saya tanya Ustadz gitu. Itu mereka nanti pada akhirnya dapat gak tuh Ustadz warisannya gitu? Tidak. Oh, enggak. Sebagai anak angkat tidak, tapi kalau dari hubungan kekeluargaan, dari hubungan kekerabatan tadi bisa dapat mungkin. Oh. Tadi kan statusnya dia adalah dia keponakan dari yang kaya raya tadi kan ya. Tapi keponakan dari jalur ibu atau jalur bapak? Dari ibu. Jalur ibu tidak dapat. Oh, tapi kalau dari bapaknya angkat itu kan mereka dia tuh punya saudara laki-laki dapat ya Ustadz ya? Ya iya, memang haknya dia. Oh, kalau kakak atau adiknya bapaknya itu dapat ya? Iya. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, syukron jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan ummu, dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mentaatinya dan bisa menjalankan syariatnya, karena kasus ghasab tadi banyak terjadi terkadang seperti yang ditanyakan oleh ibu yang terakhir tadi antara orang dekat. Ya, maka kalau yang tidak mengerti akan syariat Allah, bisa jadi saja itu sering terjadi di masyarakat dan dia tidak tahu, padahal konsekuensinya besar di dunia dan di akhirat. Semoga kita bisa mentaati Allah dengan ilmu Allah Azza wa Jalla diajarkan oleh Nabi-Nya dan diajarkan oleh para ulama kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.